Oke, selamat datang kembali di video saya. Kali ini saya akan mereview MIDI controller yang tipe ini ya. Ini untuk kabel-kabelnya sudah dihubungkan semua ya, kabel datanya, USB dan power supply untuk NUX-nya dan MIDI-nya. Lalu kita tinggal nyalakan MIDI-nya. Oke, ini sudah kita nyalakan. Untuk pengoperasiannya bisa dilihat di manual booknya ya. Oke, ini untuk manual 8 switch ya. Seperti biasa, untuk start awal nyalakan efeknya, baru MIDI-nya, kemudian tekan 1 atau 2 untuk start awal ya. Di situ bisa dilihat di manualnya, jika tekan switch 1 maka akan apa, tinggal dibaca aja. Kemudian ada beberapa mode atau programnya ya, terdapat sampai 18 mode yang bisa dipilih sesuai keinginan atau peruntukannya. Di sini kebetulan saya memakai NUX MG300, maka kita harus pilih, kita bisa lihat di sini untuk MG300 ada di mode 7, mode 8, mode 9 juga, dan mode 10 ya. Oke, pertama kita coba untuk mode 7 ya. Untuk pindah modenya bisa dibaca juga di panduannya ya. Untuk pindah mode tekan bersamaan switch 14. Lalu pilih nomor modenya ya. Kita ingin nomor 7. Pilih modenya dengan menekan 8 atau 7 ya untuk memilih angkanya ya. Di sini kita pilih nomor 7 ya. Jadi untuk memilih angkanya ini ya. 8 dan 7 ini untuk ke atas, ini untuk ke bawah. Setelah dapat 7, tekan bersamaan 5 8 ya. Jadi setelah dapat nomor modenya, tekan 5 dan 8. Nanti dia akan menuju mode 7 ya. Mode 7 itu adalah preset ya, penggunaan preset. Jadi semua tombolnya ini menjadi preset untuk MG300 ya. Kita bisa lihat di sini. Ya, kita bisa lihat 1 sampai 7 semua menjadi preset ya. Bagaimana untuk bank selanjutnya atau preset selanjutnya ya. Jadi satu banknya ini mencakup 8 preset. Kita tinggal tekan tahan ini, dia akan ke bank 2. Jadi ini melanjutkannya ya. Jadi tiap banknya itu ada berisi 8 preset. Begitu seterusnya ya. Untuk bank selanjutnya tekan tahan ini, dia akan melanjutkan. Lalu untuk turunnya tekan tahan 7. Ya, dia akan kembali turun ya. Ya, seperti itu untuk mode 7 ya. Kemudian ada mode 8. Saya coba juga untuk mode 8. Pindah mode lagi, tekan ini ya. Seperti biasa, kita pilih nomornya. Mode 8. Setelah dapat, kita tekan ini. Dia akan ke mode 8. Oke, di mode 8 polanya adalah 6 tombol preset. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini preset. Kita bisa lihat di situ. Kemudian 7 dan 8 ini banknya ya, untuk bank up-nya ya. Jadi ini terpisah untuk bank dan presetnya. Jadi presetnya hanya sampai 6 dan 2-nya ini untuk pindah bank. Jadi ini presetnya. Untuk bank selanjutnya ini untuk up. Dia akan melanjutkan ya. Kemudian ini untuk down. Dia kembali ya. Seperti itu ya, sesuai dari panduannya ya. Jadi teman-teman harus membaca detail untuk panduannya. Dan juga satu lagi, presetnya sebenarnya bisa di custom ya. Artinya bisa diganti-ganti, tidak harus seperti ini juga, tapi biasanya ya seperti ini juga sudah cukup ya.
Dan untuk mengganti atau mengcustomnya itu settingnya di mode 14 ya. Settingnya di mode 14 di sini. Saya akan tunjukkan bagaimana cara men-setting custom untuk nomor presetnya. Jadi kita harus pindah dulu ke mode 14 ya. Jadi kita pindah ke mode 14. Oke, bagaimana cara mengisi mode 14 ini? Di sini kita bisa lihat di bawahnya cara mengisi mode 14 ya. Polanya adalah baris bawah ini 1, 2, 3, 4 ini adalah switch yang bisa diisi. Kemudian 7 dan 8 ini banknya. Jadi setiap bank itu ada 4 yang bisa kita custom 1, 2, 3, 4. Bagaimana untuk preset selanjutnya? Ketika kita pindah ke bank 2, dia akan melanjutkan untuk isian 5, 6, 7, 8. Bank 1 itu 1, 2, 3, 4. Bank 2 5, 6, 7, 8 untuk isiannya ya. Nanti setelah diisi di sini dia akan otomatis masuk ke mode yang custom preset tadi ya, mode 8 ya. Dia akan nanti mengisi mode ini ya. Isian dari sini ya. Oke, saya akan kasih contoh cara mengisinya. Sebenarnya di sini sudah ada caranya ya. Sudah tinggal dibaca aja kalau teman-temannya mau membacanya ya. Di sini sudah ada cara mengisi variabel custom. Tekan tahan switch yang ingin diisi. Misalkan posisi di bank 1 artinya 1, 2, 3, 4. Misalkan preset atau switch 1 yang ingin kita isi, caranya tekan tahan sampai kedip. Nanti kita masukkan nomor preset yang kita inginkan. Misalkan kebalikannya ya, dari tadinya 1, 2, 3, 4, saya akan coba 4, 3, 2, 1. Artinya kita pilih nomor presetnya 3, karena dimulai dari 0 ya, kalau untuk custom atau cara mengisi nomornya. Kita isi 3, kemudian yang ini kita isi 2, maka dia akan menjadi preset 3. Yang ini kita isi 1, maka akan jadi preset 2. Yang ini kita isi 0, maka akan jadi preset 1. Sekarang kita buktikan ya. Setelah kita isi 1, 2, 3, 4 ini akan berlaku tidak di mode yang 8 tadi. Jadi kita pindah ke mode 8 lagi ya. Mode 8. Oke, kita buktikan ya. Dia terbalik ya. Kita bisa lihat. Dia terbalik. Ini masih sama. Karena hanya 4 tadi yang di custom ya. Untuk melanjutkan di custom tadi di mode 14 ya tinggal ke bank selanjutnya ya. Jadi begitu ya. Jadi itu hanya berupa deret saja. Oke, seperti itu untuk custom preset ya, cara mengisi nomor preset ya, cara merubah nomor-nomor preset. Oke, berikutnya saya akan coba lagi mode, mungkin satu lagi saya akan coba jelaskan salah satu mode yang ada stomnya ya. Mungkin mode 10 ya. Kita bisa baca di sini mode 10. Kita ke mode 10 dulu. Oke, bisa kita lihat di sini untuk mode 10 polanya ya. 4 preset dan 2 CTRL ya. Dan ada bank up, bank down-nya ya. 4 preset, jadi ini preset ya. Ini bank up, bank down-nya. Ini bank up. Nah, dia akan ke preset selanjutnya. Kemudian ini bank down-nya.
seperti itu ya seterusnya. Kemudian di sini ada CTRL1, CTRL2. Jadi pola ini mungkin mirip-mirip seperti pola dari Paleton GP200 ya. Ya, seperti ini ya. Jadi kalau melihat dari pola Paleton GP200, A, B, C, D preset, ini bank up, bank down-nya, kemudian ada CTRL dan mungkin ini bisa jadi CTRL juga atau tab ya. Jadi seperti itu ya, mirip-mirip seperti itu. Jadi ini preset 1 2 3 4, bank up, bank down, bank up, ini bank down. Kemudian ini ada CTRL. Jadi di sini saya akan coba menjelaskan mengenai setting CTRL di MIDI controller ini ya. Dan fungsinya bisa untuk apa ya. Di sini saya akan coba fungsikan untuk pengoperasian stomp ya. Bagaimana cara men-settingnya untuk pengoperasian stomp. Jadi polanya seperti itu ya. Jadi di mode 10 polanya 4 preset, bank up dan bank down. Kemudian ada CTRL. Jadi pola-pola yang ada di mode ini sebenarnya sudah fix ya. Tidak bisa diganti atau dirubah-rubah. Yang bisa dirubah adalah variabel-variabel, misalkan ini presetnya, ini CTRL-nya, itu bisa dirubah-rubah sesuai keinginan kita. Sedangkan polanya itu fix. Tidak bisa misalkan 1 2 3 preset, bank up bank down-nya di sini. Kemudian ini apalagi itu tidak bisa dirubah seperti itu ya. Jadi ini sudah fix, pola-pola yang ada di mode ini sebenarnya sudah fix semua. Tinggal dipilih sesuai kebutuhan ya. Jadi untuk mode 10 ini polanya 1 2 3 4 ini preset. Kemudian ini bank up bank down, kemudian ini CTRL ya, yang dua ini. Jadi seperti itu ya, yang bisa di custom adalah nomor-nomor preset tersebut dan tombol CTRL ini ya, dua ini ya. Jadi fungsi CTRL ini bisa sebagai untuk pengoperasian stomp. Jadi tiap preset nanti akan memiliki dua variabel stomp yang bisa disetting ya. Jadi tiap preset akan memiliki dua, jadi akan berbeda-beda tiap presetnya. Presetnya bisa di custom dan CTRL-nya pun bisa di custom. Untuk preset tadi sudah dijelaskan ya, sama saja caranya seperti tadi untuk custom preset. Dia akan masuk juga ke sini. Kita bisa buktikan di mode satunya. Kita bisa buktikan di bank satunya tadi ya. Ya, ini yang sudah disetting tadi ya, berbalik ya. 1D, 1C, 1B. Jadi dia akan masuk juga ke sini. Seperti itu ya. Settingan-settingan custom preset juga akan merubah preset yang ada di mode ini. Kemudian bagaimana cara untuk custom untuk ininya ya, CTRL-nya ya. Di sini saya akan coba untuk memfusikan CTRL ini sebagai pengaturan stomp di masing-masing preset. Untuk setting CTRL ini customnya itu ada di mode 15 ya. Jadi kita harus ke mode 15. Perlu diketahui polanya adalah CTRL ini. Tiap preset akan memiliki CTRL 2. Jadi preset pertama CTRL 2, preset kedua CTRL-nya ini ya, 2 ini. Begitu seterusnya ya. Jadi tiap masing-masing preset akan memiliki 2. Jadi deretnya atau urutannya CTRL-nya yang harus disetting itu CTRL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi seperti itu ya urutannya, urutan settingnya nanti di mode 15. Sekarang kita ke mode 15 saja dulu ya. Oke, di mode 15 ini polanya adalah, kita bisa lihat di sini di mode 15 ya. Polanya adalah switch 1, kita bisa lihat di sini adalah isian untuk mode. Jadi isian untuk mode itu kita ingin jadikan apa fungsi dari CTRL tersebut, apakah preset
apakah CC Stom, PC preset. Jadi ngisinya nanti di tombol 1 ini ya, mode 15. Seperti itu. Tombol 2 adalah isian CC number. Begitu seterusnya sampai 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 yang variabel yang bisa diisi sesuai keterangan di sini. Kemudian slotnya, kita untuk mengganti-ganti slot ini ada di sini. Up dan down. Slot pertama artinya untuk CTRL pertama. Ini adalah variabel-variabel yang bisa diisinya sebanyak 6. Slot kedua, CTRL kedua. Begitu seterusnya ya, sampai di sini terdapat 128 bank atau slot yang bisa diisi. Jadi untuk CTRL pertama tadi artinya slot pertama yang harus kita isi. Diisi modenya, diisi sisi numbernya apa, seperti itu ya. Bisa diisi per slot. Jadi per slot tuh per CTRL 1 tadi. Bagaimana untuk CTRL 2? Artinya slot kedua, isi lagi modenya apa, sisi numbernya. Begitu seterusnya ya. Mungkin agak terbilang cukup ribet ya. Tapi kalau teman-teman mau membaca panduan sedikit demi sedikit nanti akan paham polanya ya. Oke, langsung aja kita coba isi untuk CTRL yang pertama ya, variabel-variabelnya. Artinya untuk slotnya harus kita ke bank 1 atau slot 1 ya. Ini untuk mencari slotnya, slot 1. Modenya, yang pertama kita harus isi adalah modenya. Oke, untuk mode kita harus isi berapa? Karena karena rencana CTRL ini saya akan fungsikan sebagai on-off stom ya. On-off stom itu perlu instruksi CC ya. CC stom. Jadi kita bisa lihat di sini mana yang CC stom. Kita pilih 3 di sini CC stom yang lewat USB. Karena ada juga CC stom yang lewat MIDI. Kalau koneksinya efek digitalnya atau bisa juga ke plugin itu lewat MIDI ya. Artinya kalau koneksinya lewat MIDI kita pilih 6 untuk CC stom. Karena di sini koneksinya USB, kita pilih 3 untuk CC stom. Oke, langsung kita isi untuk switch 1 ini 3 ya. Kita tekan tahan sampai kedip. Lalu kita pilih nomor 3. Ini untuk memilih nomornya. Nomor 3 untuk modenya. Setelah dapat nomor 3, tekan tahan untuk save. Dia sudah disetting untuk mode 3 ya, switch satunya. Kemudian switch 2, sisi number. Kita perlu isi karena sisi stom itu ada sisi number, ada sisi value yang perlu kita isi ya. Oke, untuk sisi number di efek NUX MG300 ini kita perlu cek di manualnya MG300 ya untuk variabel-variabel sisi numbernya itu berapa aja. Jadi ini sudah ditentukan dari NUX-nya. Jadi fungsi dari MIDI control ini sebenarnya hanya menginstruksikan PC atau CC. Masalah nanti dia merespon apa itu tergantung dari fitur di efeknya ya. Jadi fungsi dari MIDI hanya menginstruksikan sisi number maupun program change atau PC ya. Oke, kita cek kita ingin sisi number berapa, kita ingin kontrol apa di CTRL 1 tersebut. Kita bisa cek untuk manual NUX-nya. Oke, kita bisa lihat di sini manual NUX-nya ya. Kita ingin misalkan on off kan apa, terserah. Kita bisa lihat di sini. Di signal chain-nya misalkan kita ingin on off kan EFX ya. Kita bisa lihat di sini EFX itu sisinya 2. Sisi numbernya. Kemudian ini adalah sisi value-nya. Sisi value itu biasanya di NUX itu adalah pilihan yang ada di dalam EFX-nya ya. Oke, untuk sisi numbernya kita masukkan 2. Tekan tahan. Kita pilih 2. Tekan tahan lagi.
Oke, sudah. Jadi modenya 3, sisi numbernya 2. Kemudian sisi value 1, sisi value 2 ya. Kita bisa lihat di sini. Switch 3, sisi value 1, sisi value 2. Sisi value 1 itu adalah urutan dari stomp-stomp yang ada di EFX tersebut. Kemudian sisi value 2 itu bypassnya. Bypass biasanya diisi 0. Ya. Oke, untuk sisi value 1, bagaimana kita tahu nomor berapa ya yang harus kita isi? Kita bisa lihat di NUX-nya ya. Oke, kita bisa lihat di sini tampilannya agak diperbesar ya untuk layar NUX-nya. Kita rencana akan mengatur e-effect di sini ya. Jadi e-effect ini dalamnya kan ada beberapa stomp ya, bermacam-macam stomp. Misalkan kita ingin e-effect-nya harus spesifik karena untuk untuk MG300 itu sisi numbernya harus spesifik untuk efek apa ya, stomp apa di dalam e-effect tersebut. Misalkan kita ingin tube screamer, artinya value satunya harus kita isi, kita tinggal hitung. Bypass itu 0, ini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi harus kita isi 5 untuk value satunya ya. Tekan tahan. Kita pilih 5. Udah dapat 5, save. Oke. Sisi value satunya sudah kita isi 5, value 2-nya bypassnya ya, 0. Kita isi 0. 0, save. Kemudian switch 5 adalah kita bisa lihat di manualnya. Ya, di manualnya switch 5 itu adalah stomp awal off atau on ya. Jadi saat preset ditekan, posisi stompnya mati atau nyala. Misalkan kalau kita pilih off, artinya kita pilih 1. Kalau stomp awalnya ingin on, kita pilih 2. Misalkan kita pilih off saja di awal ya. Artinya kita pilih 1. Tekan tahan, isi 1. Kita pilih angkanya, isi 1. Save. Kemudian switch yang 6 ini channel. Channel ini hanya berlaku untuk instruksi yang MIDI ya, soket MIDI. Kalau untuk USB dia defaultnya channelnya 1, jadi tidak perlu diisi untuk switch yang 6, isian channel. Dia hanya berfungsi kalau koneksinya lewat MIDI ya. Kalau koneksinya sekarang yang dipakai karena USB, dia default hanya channel 1 saja. Oke, itu sudah ya. Jadi pengaturan tadi 1, 2, 3, 4, 5 untuk slot pertama, artinya untuk CTRL pertama. Ya, seperti itu ya. Next, untuk CTRL kedua, kita ke slot kedua. Isi lagi sebanyak tadi ya. Modenya apa? Sisi numbernya apa? Value 1, value 2-nya apa? Seperti itu ya. Saya akan kasih contoh lagi untuk CTRL 2 ya. CTRL 2, ini sudah slot 2. Isian modenya 3. Ya, mode seperti tadi 3. Ya, sisi stomp. Tekan tahan, kita pilih 3. Save. Kemudian sisi numbernya switch 2. Misalkan untuk CTRL 2 saya ingin kontrol modulasi. Kita perlu lihat sisi number untuk modulasi itu berapa. Oke, kita lihat di sini untuk modulasi ternyata sisi numbernya 6. Ya. Oke, kita isi 6. Tekan tahan. 6. Oke, sudah 6. Kemudian value 1, value 2. Value 2 itu sama semua ya, karena value 2 itu bypass, itu pasti 0. Value 1-nya. Jadi value 1 itu adalah isian dari modulasi, itu kan ada bermacam-macam modulasi ya. Kita lihat di sini di dalam slot
modulasi, kan terdapat berbagai macam modulasi. Ada flanger, ada vibrato, ya seperti itu. Misalkan kita coba yang flanger ya. Ini variabelnya berapa? Kita harus hitung lagi seperti tadi ya. Dari mulai 0 bypass 1 2 3 4 5 6 6. Artinya kalau ingin memilih stomnya yang di on off kan oleh CTRL itu adalah flanger, kita harus isi value satunya 6. Tekan tahan, cari nomornya 6. 6, tekan tahan lagi 6. Ya, seperti itu sudah. Tadi sisi numbernya 6 untuk modulasi, kemudian modulasinya flanger itu kita isi 6 lagi. Sudah kita hitung tadi. Kemudian value 2-nya 0 ya, bypass. Kita pilih 0. 0. Oke, sudah 0. Kemudian posisi awalnya, kita ingin posisi awalnya misalkan stom tersebut saat preset baru ditekan, itu stom awalnya nyala, langsung nyala. Tadi kan yang CTRL pertama kita setting mati. Sekarang saya coba nyala, ya. Kalau nyala artinya kita pilih 2 ya variabelnya ya. Kita bisa lihat di sini. Ya, isian switch 5. Isi 2 jika ingin stom awalnya on. Ya, jadi kita isi 2, tekan tahan, isi 2. Ya. Tekan tahan, save. Oke, sudah 2. Oke, sudah saya setting sebanyak 2 CTRL ya. Slot CTRL pertama sudah tadi diisi. Slot CTRL 2 isi lagi. Sudah 2 CTRL yang diisi ya. Sekarang kita kembali ke mode tadi ya, mode 10. Kita lihat hasil settingan tadi ya. Kita kembali ke mode 10. Oke, ini sudah di mode 10. Jadi ketika kita tekan switch 1, bank pertama ya. Switch 1, CTRL pertama dia mati, CTRL kedua dia on. Jadi pertama kali ditekan, ya pertama kali ditekan, dia posisinya sudah seperti ini. CTRL pertamanya mati. CTRL pertama disetting apa? Ya, disetting EFX. CTRL kedua disetting apa? Modulasi ya. Karena posisi awalnya sudah nyala, kita tekan dia off. Seperti itu ya. Kita bisa cek juga isi dari misalkan efeknya tadi apakah sudah sesuai. Kita setting tadi tube screamer ya. Benar ya. efeknya tube screamer. Kemudian modulasinya kita bisa lihat flanger ya, benar ya. Jadi flanger. Seperti itu ya. Jadi settingnya seperti itu untuk setting CTRL tadi. Oke, tadi sudah diisi 2 CTRL ya, artinya milik si preset ini saja. Kemudian preset berikutnya beda lagi ya, belum diisi karena hanya baru ngisi 2 CTRL tadi. Kita tinggal lanjutkan untuk preset kedua ini CTRL 3 dan 4 ini apa? Terserah ya. Jadi tinggal melanjutkan slot 3 untuk CTRL 3, slot 4 untuk CTRL 4. Jadi begitu seterusnya. Untuk preset 3 CTRL 5, 6. Preset keempat 7, 8 yang harus kita isi di mode 15 tadi. Seperti itu ya caranya ya. Jadi cukup agak sedikit ribet, tapi memang kalau sudah tahu polanya simple ya, hanya pengulangan-pengulangan saja. Oke, jadi seperti itu ya bagaimana cara setting-setting untuk custom preset
maupun custom sisi ya. Salah satunya tadi sudah dicontohkan ya. Jadi sebenarnya tinggal dibaca saja ini untuk keterangan-keterangannya ya. Sini sudah cukup lengkap sih menurut saya. Mungkin ada penjelasan-penjelasan yang mungkin kurang jelas, mungkin bisa lewat video ini untuk lebih jelasnya. Di sini bisa dibaca juga untuk pengoperasian expression pedal juga bisa di custom. Kemudian tab tempo juga ada ya, bisa di custom. Modenya juga ada untuk tab tempo. Perlu diketahui untuk tab tempo itu bisa di custom untuk kedip-kedipnya ya. Dan kedip-kedipnya ini hanya di switch 5 ya yang bisa disetting. Bisa kita lihat caranya di sini. Jadi untuk menyalakan atau mengaktifkan kedip-kedip untuk tab tempo itu kita harus isi di mode 15 bank 128 switch 1 ya. Pilih modenya 8, 9 atau 10 ya. Kita coba saja ya, buktikan ya. Kita ke mode 15. Mode 15 bank 128 atau slot 128. Oke, slot 128 di switch 1 ya. Switch 1 diisi 8, 9 atau 10. Misalkan diisi 8 ya. Kita tekan tahan. Diisi 8. Kita lihat apa yang terjadi ya. Ya, dia aktif ya untuk kedip-kedipnya ya. Kita matikan lagi, kita rubah lagi ke mode 1 misalkan. Bisa kita matikan lagi ya, seperti itu. Jadi teman-teman explore aja atau baca-baca saja untuk manualnya ya. Jadi tidak usah ragu untuk mencoba-coba ya, mengulik-ngulik. Jadi di sini memang untuk mempelajarinya butuh waktu ya. Tapi kalau sudah tahu atau paham polanya sepertinya mudah ya. Hanya berupa pengulangan-pengulangan saja umumnya ya. Tapi kalau mau simple ya tinggal pakai preset aja sih menurut saya. Tinggal colok langsung pakai, tidak perlu ribet mempelajari ini ya. Jadi buat teman-teman yang nggak mau ribet, saran sih rekomennya pakai pengoperasian mode preset saja. Itu sudah disetting untuk preset ya. Setting berurutan, jadi tinggal pakai. Oke, mungkin itu aja untuk video kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.